Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di channel Java dan kali ini ada request ya guys dari user. Jadi user pengen memindahkan konektor baterai dari HP Polytron ke HP Nexian ya guys ya. Meskipun baterainya sama, cuman ukuran konektornya itu tinggi sebelah guys. Jadi lebih makan tempat yang satunya guys. Oke, kita coba aja ya karena ini adalah permintaan dari user dan kita tes dulu dengan baterai BL5C ya. Kita tes dulu Polytronnya. Oke, nyala guys. Kita langsung bongkar saja ya dua-duanya guys. Kita cek di sini sebelumnya. Nah, di Nexian ternyata konektor baterainya rusak satu ya guys ya. Oke, kita akan pindah, kita bongkar dulu guys. Yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya agar tidak ketinggalan. Oke, kita bongkar dua-duanya ya guys ya. Casingnya kita lepas dulu, kita skip. Oke, di sini casingnya sudah kita buka ya. Dan ini kita lihat lebih jelas ya. Oke, ternyata di sini memang ukurannya berbeda, lebih besar yang Polytronnya sedikit ya guys. Namun kita akan coba pindah. Caranya cukup gampang. Di sini saya menggunakan blower ya guys ya. Menggunakan blower dengan setelan angin 350. Kemudian panasnya itu 100 kurang lebihnya ya guys ya. Dan untuk blowernya sendiri saya menggunakan blower Quick 2008 ya guys ya. Dan ini papan penjepit papan PCB-nya kita siapkan dulu ya. Oke, agar tidak lari-lari HP-nya saat kita blower. Dan ini akan sangat memudahkan kita dalam pemindahan konektor baterai HP ini ya guys ya. Oke, setelah mesinnya atau papan PCB-nya kita jepit ya dengan penjepit papan PCB. Kita di sini menggunakan fluk iFluk yang bagus ya guys ya, yang kental fluknya. Di sini kita oleskan ke konektor baterai yang akan kita cabut dan pastikan merata agar tidak ada yang meleleh atau panasnya itu merata di konektor tersebut, bagian pinggir-pinggirnya, bagian atasnya ya guys ya. Kemudian setelah itu kita tutup lagi iFluknya. Terus untuk bagian mesin yang tidak kita blower, saya sarankan kita menggunakan aluminium foil agar melindungi mesin bawahnya yang tidak kita blower ya guys ya, agar tidak kepanasan. Karena jika sebelahnya kepanasan bisa merusak komponen yang sebelahnya guys jika terkena panas secara langsung. Yang akan kita panasi adalah konektor baterainya ya, bukan komponen yang lain. Oke. Namun di sini saya lebihkan papan PCB-nya sedikit agar panasnya tidak masuk dari atas konektor baterai saja, namun dari pinggir-pinggir dari konektor baterainya. Oke. Jadi saat kita mengangkat kaki konektor baterainya akan merata dan tidak leleh duluan di konektor baterai yang terbuat dari plastik ya guys ya. Dan ini blowernya sudah panas 350 derajat ya. Kemudian anginnya di sini saya kasih 180 juga bisa ya, kita turunin ke 80. Oke. Kita di sini putar-putar saja ya guys ya. Mohon maaf di sini ketutup. Intinya kita putar-putar di atas konektor baterainya ya guys ya. Dan ini asapnya lumayan. Kemudian setelah kira-kira sudah mau lepas atau sudah goyang-goyang, kita angkat menggunakan penjepit atau pinset yang lancip ujungnya ya guys ya. Pinset ini yang sangat enak buat ngambil IC, buat ngambil komponen-komponen kecil pada HP ya guys ya, apalagi konektor baterai yang gedenya seperti ini. Ini sangat gampang menggunakan pinset lancip kayak gini ya guys. Oke, kita berhasil mengambil atau mencabut konektor baterai dari HP Polytronnya ya guys ya, tanpa merusak komponen lain dari HP tersebut. Oke, di sini sangat panas bagian penjepit
PCB-nya, kita hati-hati ya guys ya, kita jepit saja. Kemudian kita ambil mesin yang akan kita pasang ya guys. Sebelumnya kita lepas dulu sama seperti tadi ya, kita jepit dulu ke papan PCB-nya, kemudian kita kasih flux agar panasnya merata dan pastinya memudahkan untuk pencabutan konektor baterainya ya guys ya. Oke, setelah kita selesai oles-mengoles, jangan lupa bersihkan lagi sisa-sisa air flux-nya. Ini lumayan mahal ya, air flux-nya 40.000 kurang lebihnya satu botolnya, plus ongkir bisa sampai 70 ribuan ya guys ya, kurang lebihnya segitulah. Oke, kita langsung blower lagi konektor baterainya pada HP yang akan kita pasang. Nanti akan kita gantikan cabutan dari konektor baterai yang tadi kita lepas guys. Oke, kita mulai saja blowernya ya guys ya. Kita blower goyang-goyang, blower goyang-goyang. Karena ini tidak ada komponen yang di dekat konektor baterai yang penting ya guys ya, makanya di sini saya tidak menggunakan aluminium foilnya guys. Oke, setelah dirasa sudah cukup panas, kita ambil, kemudian kita pasang konektor baterai yang baru guys. Oke, di sini kita paskan dulu, dan ini ada kaki kawatnya 2 ya guys ya, makanya kalau mengganggu nanti dipotong dulu kakinya karena tidak akan menempel ke PCB yang baru guys. Jadi ibaratnya dipas-pasin gitu guys ke PCB yang baru. Yang penting itu kaki-kakinya itu nempel guys, kaki negatif, positif, terus sama yang tangannya itu guys. Nah itu ada 3 kaki ya, kita nanti paskan kaki-kaki tersebut. Kalau misalnya di blower sudah berhasil nempel, kita akan pertebal menggunakan soldernya ya guys ya. Dan ini ada kaki 2 yang ganggu, jadi nggak bisa nempel ke PCB-nya karena di PCB-nya memang tidak ada lingkaran buat memasukkan konektor baterai tersebut, makanya kita potong menggunakan tang guys. Oke, kita potong saja ya guys ya. Nah di sini ada 2 kawat yang ganggu. Ini kawatnya fungsinya cuma buat apa ya, buat nempelin ke PCB-nya biar nggak goyang-goyang guys, biar lebih kuat nempel ke PCB-nya. Namun karena di sini PCB-nya memang tidak ada lubangnya, berbeda dengan HP Polytron yang pertama tadi, makanya kita cukup untuk memblowernya, lalu kita kuatkan dengan menggunakan solder ya guys ya. Dan kebetulan casing HP ini juga lumayan kuat, bagian belakangnya ada penahannya, jadi kita sebenarnya tidak membutuhkan ini ya, 2 kaki yang sudah kita potong tadi. Oke, kita bersihkan lagi agar lebih merata ya guys. Setelah merata dan dirasa cukup pas ya guys, kita pasang lagi ke HP-nya, kita paskan ya guys. Oke, sebelum memasang kita angkat dulu ya, kemudian kita blower dulu kaki-kakinya yang di PCB maksudnya, agar timahnya meleleh dan gampang disatukan dengan konektor baterai yang baru. Kemudian setelah itu kita tinggal blower konektor baterai yang baru sampai timahnya meleleh, dan kita tempelkan, nanti akan menyatu sendiri ketiga kaki tersebut ke PCB HP-nya ya guys ya. Dan kalau bisa jangan terlalu lama untuk memblower konektor ini, karena sudah 1 kali di blower ya guys ya. Kalau di blower lagi takutnya konektornya meleleh karena terlalu panas ya guys. Oke, di sini sudah jadi ya guys. Oke, setelah sudah jadi seperti ini, kita tes dulu ya untuk konektornya, apakah konektor ini normal atau tidak guys. Dan untuk cara mengeceknya kita cukup menggunakan
multitester analog bisa ya guys ya, atau bisa menggunakan multitester digital. Namun yang saya pakai kali ini menggunakan analog yang ada lampunya guys. Jadi cukup jelas dan enak dipakai menurut saya sendiri ya guys ya. Oke, di sini kita cek yang positifnya di positif, negatifnya di negatif, kita balik. Oke, di sini tidak ground ya guys ya. Kemudian kita balik lagi. Oke, ini normal. Jadi kalau positif di positif itu naik, kemudian kalau dibalik itu enggak naik, itu normal ya guys ya. Kita coba menggunakan baterai. Setelah kita tes normal, apakah menyala? Oke, jadi ya guys ya, kita berhasil memindahkan ke HP Nexia nya guys. Lalu kita coba pasang casingnya guys, apakah pas? Maka kita akan pas-paskan ya ke casingnya. Oke, di sini sudah kita pasang semuanya dan agak susah tadi sebenarnya masang casingnya ya guys ya. Namun saya coba preskan dan jadinya seperti ini guys. Oke, yang dari Polytron sudah pindah ke Nexia nya guys. Oke, kita tes lagi dengan menggunakan baterai, apakah baterainya masuk ya guys. Di sini agak sempit ya, namun pas ya. Oke, baterainya bisa masuk semua guys. Kita tes, nyalakan lagi. Oke, nyala berhasil. Oke, semoga bermanfaat ya guys ya. Oke, buat kalian jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya agar tidak ketinggalan. Jumpa lagi di video berikutnya. See you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.